Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Luciana Arlan, NPM 1941405. Saya dari kelas SIC dan saya dari kelompok 7. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bisnis plan yang telah kelompok kami buat, dan di sini saya akan membahas di bagian 7 dan 8, yaitu marketing plan dan organizational plan. Nah, yang pertama ada di bagian 7 ada marketing plan. Yang pertama ada pricing, yaitu kebijakan perusahaan dalam menetapkan harga jual produk keripik kaca. Beberapa perusahaan mungkin menetapkan harga dengan lebih mempertimbangkan pasar, yaitu market based pricing. Sementara yang lain lebih mempertimbangkan biaya produksi atau cost based pricing. Menentukan harga produk atau jasa bukanlah hal yang sepele dalam usaha bidang keripik kaca. Dalam menetapkan harga, biasanya faktor-faktor ini seperti target pasar yang dituju atau harga yang ditentukan pesaing, serta hubungan antara kualitas dengan harga menjadi pertimbangan yang penting. Nah, yang kedua ada distribution atau pemasaran ya. Pemasaran adalah suatu sistem dalam keseluruhan dari kegiatan bisnis yang ditunjukkan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang dan jasa yang memuaskan kebutuhan, baik kepada pembeli yang ada maupun pembeli potensial. Distribusi merupakan masalah lain yang akan dihadapi oleh perusahaan pada saat produk selesai diproses. Malah, ini menyangkut cara penyampaian produk pada konsumen. Saluran distribusi merupakan struktur unit organisasi dalam perusahaan dan luar perusahaan yang terdiri dari agen, dagang besar, pengecer yang melalui mana suatu produk atau jasa dipasarkan. Yang ketiga, ada promotion. Strategi pemasaran keripik kaca ini menyampaikan beberapa poin-poin pentingnya saja. Pada umumnya, pemasaran selalu dikaitkan dengan aktivitas bisnis yang melayani konsumen atau pelanggan. Akan tetapi, dalam kenyataan tidak selalu demikian. Meski keripik memiliki banyak macam, cara pemasaran yang dilakukan intinya sama. Peluang usaha keripik ini juga memiliki prospek yang semakin baik di masa depan. Yang keempat ada product forecast. Perkiraan pendapatan dari penjualan produk keripik kaca dengan size pouch seharga Rp5.000. Pendapatan perharinya rata-rata misalnya 5.000 dikali 100 pouch sama dengan 500.000. Nah, 500.000 dikali 1 bulan atau 30 atau misalnya 30 hari sama dengan kurang lebih 1.500.000. Seperti itu. Yang kelima ada control. Yang dikontrol dalam bisnis keripik kaca jangga ini, yang pertama, keuangan. Karena keuangan adalah hal yang penting, yang sangat penting dan paling penting. Namun, dalam keuangan yang terpenting adalah dengan Anda atau kita mengontrol cash flow atau uang masuk atau uang keluar. Yang kedua ada transaksi. Pada saat transaksi, proses searah terima maupun tanda terimanya seperti apa, itu hal yang harus dikontrol, sangat penting banget. Yang ketiga ada stok. Yang pertama ada mencoba stok barang yang mempunyai harga paling mahal. Lalu ada stok barang yang sering hilang. Lalu ada stok barang yang mudah untuk dicuri. Lalu random, yang dimaksud di sini adalah melakukan stok secara acak. Lalu yang terakhir adalah stok barang retur. Nah, ini jika sering menerima barang yang retur, ini harus Anda stok juga karena barang retur biasanya sering hilang. Yang keempat, ada kedisiplinan. Hidup akan lebih enak jika diri sendiri yang menguasai Anda dibandingkan ada orang lain menguasai diri sendiri. Boleh juga. Nah, di bagian 8 ada organizational plan. Yang pertama ada form of ownership. Produk rumahan karena membuat keripik kaca ini mengolah dan mengemas produk pangan ini dengan cara tradisional, sehingga berbeda dengan pengelola produk pangan di perkotaan. Hal itulah yang membuat banyak produk pangan ini menjadi bahan percobaan beruntungan dalam segi bisnis ekonomi pangan. Yang kedua
ada authority of principle. Untuk menyelesaikan sesuatu dalam organisasi, manajemen memiliki wewenang untuk memberi perintah kepada bawahan. Tentu saja, ini dengan otoritas ini ada tanggung jawab. Menurut Henry Fayol, kuasa atau wewenang atau kewenangan yang menyertainya memberi manajer hak untuk memberi perintah kepada bawahan. Tanggung jawab dapat ditinjau kembali dari kinerja, dan oleh karena itu perlu membuat perjanjian atas otoritas yang diberikan. Dengan kata lain, otoritas dan tanggung jawab berjalan bersama, dan mereka adalah dua sisi dari mata uang yang berbeda. Nah, lalu selanjutnya ada manajemen tim background. Keripik kaca adalah salah satu camilan dari Ciamis, Jawa Barat yang memiliki banyak penggemar. Makanan ini dapat menjadi alternatif camilan santai yang untuk berbagai suasana ya. Semakin meningkatnya permintaan akan keripik kaca ini, membuat camilan ini kian banyak variasinya atau inovasinya. Keripik kaca atau Bledok Singkong Ciamis memiliki banyak varian rasa, sehingga membuat camilan ini semakin banyak diminati. Varian yang banyak peminatnya adalah varian pedas. Ya, yang paling menggoda lah ya. Paling menggoda lidah untuk segera menikmatinya. Varian lain dari keripik kaca ini adalah ada rasa original, pedas, hingga ekstra pedas. Maka tidak heran nih jika cemilan ini cukup populer pada kalangan remaja. Pecinta pedas, bukan hanya pada remaja sih, akan tetapi semua kalangan masyarakat. Hebat banget ya. Masyarakat pecinta pedas tentu saja akan menyukai makanan dengan ini. Bledok Singkong merupakan sebutan khas camilan legendaris dari wilayah Ciamis. Terbuat dari bahan baku singkong yang diolah sedemikian rupa hingga menghasilkan camilan yang berupa keripik dengan berbagai varian rasa. Nah, lain dari keripik singkong pada umumnya, Bledok Singkong memiliki bentuk yang sangat tipis, hampir sama seperti beling tipis, maka masyarakat pun menyebutnya dengan keripik kaca. Nah, cemilan khas Ciamis pada umumnya terdiri dari 3 rasa yang cukup pasaran nih. Yang pertama ada original, pedas, dan hingga ekstra pedas. Lalu yang terakhir ada roles and responsibility of member of organization. Sebagai bagian dari perubahan komunitas global yang cepat, keripik kaca jangga ini menjamin kebersihan produk. Nah, jadi jangan takut ya. Bahan yang aman dan sehat di mana kami berada, kami sangat berhati-hati dan mengembangkan produk yang aman bagi konsumen. Kami juga mengunjungi tinggi standar etika tertinggi dalam semua makanan yang ditawarkan, mulai dari kemasan, bahan-bahan yang dipakai, dan cara memasaknya pun sudah teruji kebersihannya. Terima kasih.